Banyak orang hari ini itu susah tidur karena overthinking, Mas Riko. Mm-mm. Nah, takut masa depan, nyesel masa lalu gitu. Akar dari kebisingan ini menurut sudut pandang kesadaran itu gimana, Mas Riko? Biasanya faktor utamanya itu aslinya adalah kalian pegang HP sebelum tidur. Oh iya, Itu yang iya, penting iya, iya. aslinya. Oh, itu Karena ngefek di HP banget ya. itu yang paling dominan itu adalah spektrum warna biru. Itu bikin otak kalian aktif. Jadi setidaknya 1 jam sampai 2 jam sebelum tidur, misal kalian tidur jam 10 ya jam 8 udah jangan pegang HP. Itu akan membuat kalian lebih gampang tidur. Tapi kan itu nggak berlaku kan buat Mas Riko. Artinya mau Nah, mau 5 menit sebelum tidur pegang, Nah, iya kan? kecuali kalau pikiran kalian hening aja nggak ada masalah. Iya, Kalian 5 menit iya, iya. sebelumnya masih HP-an nggak ada masalah. Paling nggak itu Tapi membantu lah ya, membantu itu tindakan akan preventif lah ya. sangat membantu. Jadi itu akan Hmm. sangat membantu. Jadi Sinta dulu gitu susah tidur waktu tahun berapa? 2019. Ya dia nggak megang HP 1 jam sebelum dia mau tidur dan itu sangat-sangat membantu. Tidurnya jadi nyenyak, Lebih deep gitu lebih ya. deep. Penting itu. Jadi usahakan sebelum tidur kalau memang pikiran kalian ruame, kalian lagi stres, jangan pegang HP 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Oke, kalau misalnya nih udah nggak pegang handphone, tapi karena memang banyak pressure misalnya ya, banyak tekanan gitu kan, itu pun juga masih sama nih. Itu tuh ada solusi lain nggak kira-kira yang gampang dipraktikkan teman-teman? Disadari pikirannya. Oke. Kan yang bermasalah pikirannya kan. Kita tidak pernah punya masalah. Jadi misalnya apa tuh namanya kayak orang nyebrang yang gugup itu kan orang yang nyebrangnya CCTV nggak pernah ikut gugup gitu ya. Oke. Jadi kita jadi CCTV-nya aja gitu. Betul, jadi Oke. CCTV-nya disaksikan. Oke, selanjutnya ada orang yang terlihat sukses katanya. Karirnya oke, karirnya mentereng gitu ya. Keluarganya juga harmonis. Tapi Mas Riko, ini banyak banget dialami teman-teman memang. Dia merasa kosong dan nggak ngerti gitu. Kenapa kok bisa begitu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya gitu. Padahal secara pencapaian materi oke gitu. Tapi merasa kayak ada yang hampa gitu. Intinya adalah pikiran pasti mencari salah satu sisi seakan itu salah. Pasti dia akan mencari kekurangan. Pikiran itu sifatnya adalah selalu masalah kecil itu dianggap besar. Kalau nggak ada masalah, dia akan membuat masalah. Jadi intinya adalah ketika kalian sudah sukses, kalian nggak ada masalah, pikiran kalian akan buat masalah. Untuk diri kalian sendiri. Jadi bagi orang lain nggak ada masalah, tapi bagi kalian itu kayak ada masalah. Hidup terlalu enak itu jadi masalah buat pikiran kalian. Jadi pentingnya untuk menyadari pikiran kalian masing-masing. Makanya kan Mas Riko juga sering mengatakan, sukses apapun kamu, sepanjang kamu nggak bisa stay di kesadaran, ya hidupmu tetap akan ya bahagia menderita, bahagia menderita begitu. Karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kalaupun misal Mas Hendra sendirian di kamar, kita nggak benar-benar sendirian. Kita ada dua, diri kita dan pikiran. Diri kita dan pikiran. Terus kita terjerumus ke pikiran, kayak ngobrol sendiri. Oke. Akhirnya apapun yang bukan masalah jadi masalah. Nah, kalau misalnya nih Mas Riko, kembali juga ke pertanyaan teman-teman yang lain nih. Kan biasanya kita ini takut ditinggal orang yang kita sayangi. Itu bisa keluarga, bisa anak, bisa pasangan, siapapun lah ya. Bisa orang tua gitu. Banyak yang bilang takut mati, tapi sebenarnya lebih takut kehilangan orang yang dicintai gitu. Bagaimana cara menghadapi kematian sebagai bagian dari cinta, bukan kehilangan? Cara menghadapi kematian sebagai bagian dari cinta, bukan kehilangan. Bukan dari yang kehilangan. Mati siapa? Yang menghadapi atau? Misal gini, apa tuh namanya? Yang mati ya orang yang kita sayangi itu tadi maksudnya. Misal istri kita mati gitu. Ya. Kan rasanya kan pasti sedih kan, karena ada keterikatan, itu wajar. Nah, dibiarkan apa adanya. Selama ini ketika ada orang mati, kita kayak apa ya, berusaha menghibur. Nanti kamu pasti ketemu di surga. Nanti ya udahlah didoakan aja, nanti ketemu surga. Enggak ada.
mati ya udah. Kalau kalian sedih ya udah sedih. Memang udah hilang. Memang tubuhnya sudah tidak bisa kalian ajak ngomong. Itu fakta. Iya, iya. Ketika kalian berusaha menghibur diri kalian atau kalian dihibur tetangga, saudara, rasanya itu kayak kalian sedang lari dari perasaan kalian sendiri. Oke. Akhirnya kalian malah membohongi diri sendiri. Jadi saran yang bisa tak berikan untuk orang-orang yang mengalami hal ini ya, kalian hadapi emosi kalian. Dibiarkan apa adanya. Dialami Jangan utuh. diotak-atik. Dialami utuh gitu. Dialami utuh. Karena semua orang pasti mati. Termasuk yang ditinggal, akhirnya juga mati. Itu peristiwa apa saja berlaku gitu ya, untuk Peristiwa apa dialami saja. utuh gitu ya. Yes.